Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atala Reni Insra ingin menjelaskan sedikit mengenai definisi memori. Secara keseluruhan, psikolog mendefinisikan memori sebagai proses pengodean, menyimpan, dan menarik kembali informasi. Setiap bagian dari definisi pengodean, menyimpan, dan menarik kembali informasi mewakili proses yang berbeda-beda. Ada 3 unsur dalam perbuatan ingatan, yaitu menerima kesan-kesan, menyimpan, dan mereproduksikan. Dengan adanya kemampuan untuk mengingat pada manusia ini, berarti ada suatu indikasi bahwa manusia mampu untuk menyimpan dan menimbulkan kembali dari sesuatu yang pernah dialami. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Alia Mulyani. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis memori, yang mana terdapat 4 macam jenis memori. Yang pertama, memori sensori, kedua, memori jangka pendek, ketiga, memori kerja, dan yang keempat, memori jangka panjang. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang jenis memori yang pertama, yaitu memori sensori. Memori sensori adalah ingatan yang berkaitan dengan penyimpanan informasi sementara yang dibawa oleh panca indera. Setiap panca indera memiliki satu macam memori sensori. Memori sensori adalah informasi sensori yang masih tersisa sesaat setelah stimulus diambil. Jadi, di dalam diri manusia ada beberapa macam sensori motorik, yaitu sensori motorik visual atau penglihatan, sensori motorik audio atau pendengaran, dan sebagainya. Memori sensorik cukup pendek, dan biasanya akan menghilang segera setelah apa yang kita rasakan berakhir. Contohnya, ketika kita melihat ratusan hal ketika berjalan selama beberapa menit. Meskipun perhatian tertuju oleh sesuatu yang kita lihat, itu segera terlupakan oleh sesuatu yang lain, yang menarik perhatian kita di antara sekian banyak yang ditangkap oleh indera penglihatan. Ketika kita mendengar sesuatu, melihat sesuatu, atau meraba sesuatu, informasi-informasi dari indera-indera itu diubah dalam bentuk impuls-impuls neural atau bentuk neuron dan dikirim ke bagian-bagian tertentu dari otak. Proses tersebut berlangsung dalam sepersekian detik. Jenis memori yang selanjutnya yaitu memori jangka pendek. Memori jangka pendek adalah memori yang disimpan di mana informasi untuk pertama kalinya memiliki arti, meskipun panjang maksimum dari penyimpanan di sini relatif singkat. Jumlah spesifik dari informasi yang dapat disimpan dalam memori jangka pendek telah diidentifikasikan sebanyak 7 item atau bongkahan informasi dengan berbagai variasi hingga 2 bongkahan informasi lebih sedikit ataupun lebih banyak. Jadi, maksud dari memori jangka pendek yaitu tempat kita menyimpan ingatan yang baru saja kita pikirkan. Ingatan yang masuk dalam memori sensoris diteruskan kepada ingatan jangka pendek. Ingatan jangka pendek atau memori jangka pendek berlangsung sedikit lebih lama dari memori sensoris. Selama kita menaruh perhatian pada sesuatu, kita dapat mengingatnya dalam memori jangka pendek. Dari memori jangka pendek ini, ada sebagian materi yang hilang, sebagian lagi diteruskan ke dalam memori jangka panjang. Jika kita mengingat kembali akan suatu informasi dari memori jangka panjang tadi akan dikembalikan ke memori jangka pendek. Contoh misalnya, pada nomor telepon yang telah kita ulang terus sampai kita menuliskannya, dan nomor tersebut akan tetap tersimpan dalam memori kita selama aktif memikirkannya. Jika kita berhenti memberikan perhatian pada itu, maka akan terhapus dalam waktu 10-20 detik. Dalam rangka untuk mengingat sesuatu berikutnya, otak mentransfer ke memori jangka panjang.
Proses mengingat nomor telepon pada kenyataannya suatu cara untuk memindahkan nomor dari memori jangka pendek ke memori yang jangka panjang. Jumlah informasi yang bisa disimpan dalam memori jangka pendek sangat terbatas. Hanya 5 hingga 9 informasi saja yang dapat berada dalam memori jangka pendek ini. Jadi, ingatan jangka pendek ini bukan hanya sebuah tempat penyimpanan ingatan sementara, tetapi juga lokasi berpikir secara aktif, tempat menyaring, memilah, dan menggabungkan informasi lama dengan informasi yang baru, lalu mengambil keputusan. Memori selanjutnya yaitu memori kerja. Memori kerja adalah perangkat penyimpanan memori yang aktif dan bersifat sementara secara aktif memanipulasi dan mengulang informasi. Memori kerja dipandang memiliki proses eksekutif pusat yang terlibat dalam logika dan pembuatan keputusan. Eksekutif pusat ini mengkoordinasi 3 sistem penyimpanan dan pengulangan yang berbeda-beda, yaitu penyimpanan visual, penyimpanan verbal, dan episodic before. Penyimpanan visual berspesialisasi dalam informasi visual dan spasial. Sementara penyimpanan verbal menyimpan dan memanipulasi materi terkait dengan ucapan, kata-kata, dan angka. Episodic before menyimpan informasi yang menunjukkan episode-episode kejadian. Jadi, memori kerja itu sebuah memori yang mampu menyimpan informasi selama beberapa menit hingga beberapa jam kemudian. Memori kerja juga bisa berfungsi untuk memperbaharui informasi dan juga mengubah informasi yang diterima oleh otak dalam beberapa penelitian yang dilakukan oleh para ahli kognitif. Terdapat hubungan yang cukup besar antara memori kerja dengan kemampuan kognitif seseorang, dengan bahasa lain, mafhum mukhalafahnya, yaitu bahwa jika seseorang yang memiliki kerja yang baik dan maksimal, maka tentu orang tersebut memiliki kemampuan kognitif yang baik dan di atas rata-rata. Kemampuan menyimpan informasi yang dilakukan oleh memori kerja dengan baik, maka memungkinkan informasi tersebut masuk ke dalam memori jangka panjang. Jadi, memori kerja ini penting untuk penalaran dan panduan pengambilan keputusan dan perilaku. Memori kerja sering digunakan secara sinonim dengan memori jangka pendek. Tetapi, beberapa ahli teori menganggap dua bentuk memori berbeda dengan asumsi bahwa memori kerja memungkinkan manipulasi informasi yang disimpan, sedangkan memori jangka pendek hanya mengacu pada penyimpanan informasi jangka pendek. Memori kerja, konsep teoritis yang sentral untuk psikologi, kognitif, neuropsikologi, dan ilmu saraf. Jenis memori yang terakhir yaitu memori jangka panjang. Memori jangka panjang atau ingatan jangka panjang adalah suatu proses memori atau ingatan yang bersifat permanen. Artinya, informasi yang disimpan sanggup bertahan dalam waktu yang sangat panjang. Kapasitas yang dimiliki ingatan jangka panjang atau memori jangka panjang ini tidak terbatas. Memori jangka panjang adalah gudangnya informasi yang dimiliki oleh manusia. Ingatan jangka panjang atau memori jangka panjang berisi informasi dalam kondisi psikologis masa lampau, yaitu semua informasi yang telah disimpan tetapi saat ini tidak sedang dipikirkan lagi. Informasi yang disimpan dalam ingatan jangka panjang diduga dapat bertahan dalam waktu yang panjang, bahkan selamanya. Kehilangan ingatan pada ingatan jangka panjang ini hanya dimungkinkan apabila seseorang mengalami kerusakan fungsional dari sistem ingatannya. Jadi, ingatan jangka panjang itu akan melakukan penyaringan informasi berdasarkan arti dari informasi tersebut, baik itu makna, keadaan emosi, gambaran akibat, dan sebagainya. Oleh karena itu, penyimpanan informasi dapat berlangsung secara permanen. Tujuan sebuah informasi dimasukkan ke dalam memori jangka panjang adalah
untuk kita ingat selamanya. Hebatnya, ingatan yang telah tersimpan dalam ingatan jangka panjang bisa kita munculkan kembali ketika saat kita menginginkannya. Biasanya, hal-hal yang masuk dalam memori jangka panjang ini adalah kenangan masa lalu, atau bisa juga kenangan pada masa kecil, bisa juga ketika kita mengalami kesedihan atau kegembiraan yang teramat dalam, maka akan masuk dalam memori jangka panjang ini. Teori tingkat pemrosesan, yaitu teori yang menekankan tingkat materi baru yang dianalisa secara mental. Adapun faktornya yaitu seberapa baik memori yang diingat dan cara di mana materi pertama kali dipersepsi, diproses atau dipahami. Jadi tingkat pemrosesan ini menekankan tingkat di mana materi baru secara mental yang dianalisis. Jadi bagaimana cara menganalisisnya? Itu dengan cara menguatkan mental kita, karena materi ini akan menganalisa secara mental dan faktornya itu seberapa baik memori yang diingat. Jadi kita harus mengingat baik-baik memori yang kita ingat, bagaimana dia pertama kali didapatkan, dan harus dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan penyimpanan memori. Baiklah, setiap orang pastilah bergantung pada kekuatan memorinya untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, untuk dapat melakukan aktivitas, manusia perlu mengingat apa yang telah terjadi dan apa yang telah direncanakannya. Dan kita pasti memiliki suatu ingatan yang masih membekas, bahkan selalu berputar-putar di pikiran kita. Ingatan tersebut bisa saja berupa pengalaman pertama masuk sekolah, hari ulang tahun, ataupun pengalaman menyedihkan seperti kecelakaan dan terkena bencana alam. Nah, semua hal itu merupakan bagian dari memori atau diartikan sebagai ingatan. Ingatan atau memori adalah tempat dalam menerima, mengelola, memasukkan dan menyimpan pengalaman, informasi, pesan ke dalam otak dan bisa diambil kembali atau mengingat kembali informasi tersebut jika dibutuhkan sewaktu-waktu. Namun, bagaimanakah proses kerja memori kita dalam menyimpan informasi yang diterima sehingga kita bisa mengingat informasi tersebut? Nah, berikut proses kerja memori dalam menyimpan informasi. Terbagi menjadi 3 tahap, yaitu informasi, pengalaman dari lingkungan, penyimpanan sensori, memori jangka pendek, memori jangka panjang. Nah, di sini ada penyimpanan sensori, yaitu semua informasi yang kita terima melalui indera kita akan masuk menuju ke tempat penyimpanan sensori. Sistem ini bekerja pada informasi untuk menciptakan apa yang kita pahami sebagai persepsi. Nah, selanjutnya ada memori jangka pendek. Jika sensori memori telah menerima pesan yang disampaikan, maka akan diteruskan ke short term memory atau yang bisa disebut dengan memori jangka pendek. Nah, pesan yang telah ditangkap dalam sensori memori akan disimpan ke dalam memori jangka pendek ini. Nah, selanjutnya ada memori jangka panjang. Pada memori ini, sebuah ingatan dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama, bahkan beberapa ingatan dapat tersimpan secara permanen di dalam memori jangka panjang. Nah, selain itu, para ilmuwan juga sepakat bahwa kapasitas dari memori jangka panjang tidak terbatas. Nah, selanjutnya memori dan ingatan yang ada di dalam mungkin terlihat sepele. Namun, tanpa adanya hal tersebut, kita bahkan tidak bisa melakukan suatu kegiatan yang sangat mudah seperti bersepeda, mencuci piring, atau bahkan sekadar menulis nama di atas secarik kertas.
Nah, singkatnya begitulah bagaimana memori kita dapat menerima dan menyimpan informasi yang diberikan. Semoga informasi ini dapat bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Janati AR akan menjelaskan poin yang kelima, yaitu penyebab lupa. Lupa adalah hilangnya informasi yang telah disimpan dalam memori jangka panjang. Beberapa proses bertanggung jawab atas kegagalan memori atau disebut lupa, yaitu yang pertama pembusukan, kedua interferensi, yang ketiga lupa karena ketergantungan pertanda, yang keempat konsolidasi, dan yang kelima adalah percampuran. Yang pertama, pembusukan. Pembusukan yaitu hilangnya informasi karena tidak digunakan. Dan yang kedua, interferensi. Interferensi dalam ilmu psikologi yaitu dijelaskan sebagai suatu keadaan di mana informasi atau ingatan hilang disebabkan adanya campur tangan, gangguan, atau interferensi dari hal lain, baik yang memiliki kemiripan satu sama lain ataupun tidak. Yang ketiga, ketergantungan pada pertanda. Ketergantungan pada pertanda yaitu lupa yang terjadi ketika tidak terdapat cukup tanda-tanda untuk penarikan informasi di dalam memori. Yang keempat yaitu konsolidasi. Konsolidasi yaitu lupa yang terjadi karena kerusakan atau deteriorasi psikologis. Yang kelima yaitu percampuran. Percampuran yaitu informasi baru dan memori yang disimpan bersaing sehingga mengakibatkan lupa. Poin yang keenam yaitu kerusakan-kerusakan atau disfungsi pada memori. Yang pertama adalah lupa. Lupa ialah suatu proses yang tidak dapat menghasilkan respon kita dalam kondisi ingatan yang sehat. Karena gangguan antara item satu dengan yang lain sehingga informasi atau materi yang ada di dalam sistem memori tidak dapat diproses ke dalam otak. Hal ini juga disebut konflik. Dan yang kedua yaitu amnesia. Amnesia adalah ketidakmampuan untuk mengingat peristiwa untuk jangka waktu tertentu, biasanya disebabkan cedera otak, penyakit, atau efek obat-obatan atau alkohol. Amnesia terbagi tiga. Yang pertama, paramnesi. Paramnesi adalah amnesia yang tidak begitu jauh dari ingatannya. Apa-apa yang masih berada di samping ingatan kita masih dapat kita ingat. Yang kedua yaitu autograde. Autograde adalah amnesia yang juga hal-hal yang sesudah terjadinya peristiwa terlupakan. Yang ketiga adalah retrograde. Amnesia adalah amnesia yang mundur. Artinya ia bukan hanya lupa kepada apa yang terjadi, tetapi juga hal-hal yang jauh sebelum peristiwa itu terjadi, terlupakan juga. Yang ketiga adalah déjà vu. Déjà vu adalah suatu peristiwa seakan-akan belum pernah kenal sesuatu yang sebenarnya belum. Yang keempat, jamais vu. Jamais vu adalah peristiwa seakan-akan belum pernah kenal kepada sesuatu yang sebenarnya sudah. Yang kelima adalah deversionalis. Deversionalis adalah suatu peristiwa seseorang tidak mengenal dirinya sendiri. Yang keenam adalah derealis. Derealis adalah suatu peristiwa seseorang merasa asing dalam alamnya yang real atau sebenarnya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya kesimpulan. Psikologi mendefinisikan memori sebagai proses mengodekan, menyimpan dan menarik kembali informasi. Jenis-jenis memori yaitu memori sensori, memori jangka pendek, memori kerja, dan memori jangka panjang. Teori tingkat pemrosesan menyebutkan bahwa banyaknya pemrosesan informasi yang terjadi ketika materi pada awalnya muncul adalah penting untuk menentukan beberapa banyak dari informasi tersebut yang pada akhirnya diingat. Tahapan penyimpanan memori yaitu penyandian atau encoding, penyimpanan atau storage, dan pemanggilan atau retrieval. Beberapa hal yang menyebabkan lupa yaitu pembusukan atau decay, interferensi,
ketergantungan pada pertanda, konsolidasi, dan percampuran. Nah, sedangkan kerusakan-kerusakan atau disfusi pada memori antara lain lupa, amnesia, déjà vu, Jamainsfu, depersonalis, dan derealis. Beberapa cara penyelidikan ingatan yaitu dengan metode mempelajari, metode mempelajari kembali, metode rekonstruksi, metode mengenai kembali, metode mengingatkan kembali, dan metode asosiasi berpasangan. Sekian kesimpulannya.